Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuromin Kasuraga, Besengat Kajubata. Rahayu. Menelusuri jejak leluhur lewat genetika. Ada 3 penanda genetik yang dapat digunakan untuk mempelajari leluhur manusia. 1. Kromosom Y, yaitu struktur protein dan asam nukleat dalam sel sperma. Kromosom Y menurunkan DNA dari ayah ke anak-anaknya. 2. DNA mitokondria yang diturunkan ibu ke seluruh anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, DNA autosom yang diturunkan secara paralel dari kedua orang tua. Tes genealogi DNA adalah sebuah tes berbasis DNA yang mengamati lokasi-lokasi spesifik dari genom seseorang untuk menentukan hubungan genealogi dan suku bangsa leluhurnya. Memberikan informasi tentang kelompok etnis, tes tersebut dapat menunjukkan asal-muasal dari orang tersebut atau tentang orang lainnya yang berkaitan dengan mereka. Silsilah genetik telah memungkinkan sekelompok orang untuk melacak nenek moyang mereka meskipun mereka tidak mengetahuinya. Ini mungkin karena mereka tidak mengenal salah satu atau kedua orang tua kandung mereka, atau karena catatan silsilah konvensional telah hilang, musnah, atau tidak pernah ada. Salah satu kelompok paling awal yang muncul adalah International Society of Genetic Genealogy atau ISOGG. Tujuan mereka adalah untuk mempromosikan tes DNA untuk silsilah dan memfasilitasi jaringan antara silsilah genetik. Pada 2019, sekitar 30 juta orang telah diuji. Seiring berkembangnya bidang ini, tujuan para praktisi meluas dengan banyak yang mencari pengetahuan tentang leluhur mereka di luar abad-abad terakhir, di mana silsilah tradisional dapat dibangun. Teknik tes DNA silsilah genetik menjadi populer setelah penangkapan tersangka Golden State Killer pada tahun 2018 di California. Menguji DNA leluhur suku Dayak berasal dari Taiwan. Baik, untuk menjawab dari teori out of Taiwan ini, kita coba dengan teknologi terbaru, yaitu hasil uji DNA masing-masing suku di daerah tersebut. Secara umum, komposisi DNA suku Dayak Borneo Kalimantan adalah seperti sebagai berikut. Kemudian perbandingan DNA suku Dayak Ngaju dan Banjar disandingkan dengan suku Atayal Taiwan. Kesimpulan 1, ada kesamaan struktur DNA yaitu kurang lebih 20-27% antara suku Dayak Borneo Kalimantan
dengan suku Atayal Formosa Taiwan. Dan kesamaan lainnya adalah asal leluhur sama-sama berasal dari Cina Selatan. Namun, penemuan terbaru malah asal leluhur adalah Asia Tenggara. Jadi bingung bukan? Oke, lanjut. 2. Kesamaan budaya headhunter adalah wajar, karena itu timbul dari sisi gelap seorang manusia, atau oleh karena terpicu oleh keadaan lingkungan. Jadi tidak menjamin sebagai faktor sebab utama. Dan bukankah semua suku, ras, dan bangsa dunia ini juga memiliki budaya tersebut? Bukan hanya suku Dayak dan Atayal saja. 3. Sejarah leluhur suatu suku, ras, atau bangsa selayaknya ditelusuri dan bersumber dari keterangan anggota suku, ras, atau bangsa tersebut, dan bukan oleh orang lain, karena yang lebih tahu sejarah nenek moyangnya adalah yang bersangkutan. Kemudian boleh dibandingkan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan. 4. Ilmu pengetahuan selalu dinamis, berkembang mengikuti hasil kecerdasan manusia, berpeluang besar akan berubah ketika ada penemuan selanjutnya. 5. Sejarah leluhur atau nenek moyang adalah hal yang luhur, sakral, dan sensitif. Independen dan bijaksanalah dalam berkarya. Terakhir pesan, peneliti profesional, karyanya akan selalu dihargai sepanjang masa. Peneliti karbitan, karyanya akan dicela dan berakhir sia-sia. Asal mula mitologi penciptaan suku Dayak Ngaju Ordanem. Menurut Tetek Tatum, leluhur orang Dayak merupakan ciptaan langsung Ranying Hatala Langit yang ditugaskan untuk menjaga bumi dan isinya, dan leluhur orang Dayak diturunkan dari langit yang ketujuh ke dunia ini dengan pelangka bulau. Pelangka artinya suci, bersih, merupakan ancak sebagai tandu yang suci, gandar yang suci dari emas. Diturunkan dari langit ke dalam dunia ini di 4 tempat berturut-turut melalui pelangka bulau, yaitu 1. Di Tantan Puruk Samatuan di hulu Sungai Kahayan dan Sungai Barito, Kalimantan Tengah, yang bernama Antang Bajela Bulau atau Tunggul Garing Cencahunan Laut. Dari Antang Bajela Bulau maka terciptalah 2 orang laki-laki yang gagah perkasa yang bernama Lambung atau Maharaja Bunu dan Lanting atau Maharaja Sangen. 2. Di Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting atau Bukit Kaminting, Kalimantan Tengah, terciptalah seorang yang mahasakti bernama Karangkan Amban Penyang atau Maharaja Sangyang. 3. Di Datah Takasiang, perhuluan Sungai Rakawi, Sungai Melahui, Kalimantan Barat, terciptalah 4 orang manusia, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki bernama Litih atau Tiung Layang Raca yang memegang jalan terusan bulan Raca Jagan Pukung Pahewan, yang seketika itu juga menyala menjadi data dan tinggal di dalam tanah di negeri yang bernama Tumbang Danum Dohong. Ketiga putri tadi bernama Kamolong Tenek Bulau, Kameluh Buwoi Bulau, dan Nyalentara Kartine Bulau. Kemudian yang keempat, Puruk Kambang Tanah Siang, perhuluan Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Terciptalah seorang putri bernama Nyai Sikan di Tantan Puruk Kambang Tanah Siang, Hulu Barito. Tabe, Rahayu, Kultur Dayak.